Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita di majelis ilmu yang hari ini melanjutkan pelajaran Tazkiratus Sami, yang sebenarnya saya ingin menamatkan keutamaan ilmu dan ulama. Cuman nggak tahu nih, ini keburu nggak waktunya ya. Sudah 17.40 ya. Baik, sambil disimak saja beberapa perkataan para sahabat radhiyallahu anhum. Yang pertama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kafa bil ilmi syarafan ay yadda iyahu malla yuhsinuhu wa yafraha idza nusiba ilaih wa kafa bil jahli damman an yatabarra'a minhu man huwa fihi. Cukuplah ilmu sebagai kemuliaan di mana saja siapa yang tidak menguasainya, mengakuinya. Tadi menguasai ya. Sekarang mengakuinya. Dan berbahagia manakala ia dinisbatkan kepadanya. Cukuplah kebodohan sebagai celaan di mana orang yang bodoh berlepas dari dirinya. Itu ya. Insyaallah. Berlepas diri darinya ya. Itu orang yang bodoh ya, insyaallah. Ya ini makanya keilmuan itu ya cukup orang yang menguasai, mengakui ilmu. Kemudian juga orang yang senantiasa belajar, cukup keilmuan itu menjadi keutamaan baginya ya. Karenanya ketika orang itu kan nggak mau bodoh ya, kan itu kan celaan bodoh itu ya, mengakui nggak bodoh itu celaan. Nah itu kalau mengakui bodoh celaan, nah saya itunya diajar tuh. Ini jadi pelajaran ya. Sebagian as-salaf berkata, khairul mawahibil aklu wa syarrul ibil jahal. Sebaik-baik anugerah adalah akal dan seburuk-buruk musibah adalah kebodohan. Tuh ya. Kebodohan itu musibah. Akal yang digunakan untuk terus belajar ilmu, mengajarkan ilmu, mencari ilmu, itu adalah sebaik-baik anugerah. Maka pergunakan anugerah ini ya. Kemudian juga Abu Muslim Al-Khulaini berkata, al-ulama'u fil ardi mithlun nujumi fis sama ida badat lin nasih tadau biha wa ida khafiyat alaihim tahayyaru. Para ulama di bumi adalah seperti bintang-bintang di langit. Manakala bintang-bintang nampak, mereka mengetahui arah karenanya. Manakala ia tak nampak, mereka kebingungan. Jadi orang itu senantiasa bingung kalau dia tidak belajar. Ya. Ketika misalnya dia meninggalkan ilmu, dia dalam kebimbangan, dalam kesesatan bahkan ya. Karenanya terkadang masalah perkara yang sepele ya. Nah itu yang terkadang susah itu ya.
terkadang ya jadi bingung, 1000 kebingungan tuh ya. Nah, makanya kita harus belajar agar tidak meraih 1000 kebingungan itu ya. Karena itu Abul Aswad Ad-Duali, atau dikatakan juga Duali ya, ada yang seperti itu ya. Berkata, laisa syai'un a'azza minal ilm, al-muluku hakamun 'alan nas wal ulama'u hakamun 'alal muluk. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Para raja adalah penguasa manusia dan para ulama adalah penguasa para raja. Tuh. Artinya para ulama ini, ya, para alim ulama itu lebih daripada penguasa manusia. Ya. Tuh, ya. Mereka menguasai para raja. Tuh, ya. Para raja itu dikuasai. Ya. Bahkan para raja itu mengambil fatwa dari mereka. Gitu. Itu zaman dulu ya. Ya sekarang mah ya, kumaha para penguasanya ini. Tanda tanya besar buat para penguasa di negeri kita, gitu ya, insyaallah ya. Kemana para penguasa yang menghormati orang berilmu ya? Kemana? Insyaallah ya. Ini kalau sudah di atas, ya, hilap deui, ya. Para alimnya yang sedang sengsara, sedang keteteran, ya, lupa, ya, para penguasa. Waliyadzubillah. Kemudian juga dari Wahab, yakni Wahab bin Munabbih As-Sun'ani, berilmu deras di lahan Israiliyat ya, dan lembaran ahli kitab. Ini wafatnya di tahun 110 Hijriah. Ada yang berkata selainnya ya. Beliau berkata, yatasya'abu minal ilm asyarafu wa in kana sahibuhu daniyan wal izzu wa in kana mahinan wal qurbu wa in kana qasiyan wal gina wa in kana fakiron wal mahabatu wa in kana wadi'an. Ilmu itu melahirkan kemuliaan, sekalipun pemiliknya orang yang rendah. Kehormatan, sekalipun pemiliknya orang yang hina. Ya, tuh. Ya, hormat walaupun orangnya hina. Kedekatan, sekalipun pemiliknya jauh. Kecukupan, sekalipun pemiliknya orang yang fakir. Dan kewibawaan, sekalipun pemiliknya orang yang remeh. Tuh, ya, tuh. Kemuliaan-kemuliaan yang didapatkan oleh orang yang senantiasa menuntut ilmu. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu, ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu hasanah wa talabahu ibadah wa muzakaratahu tasbih wal bahsa anhu jihad wa bad lahu qurbah wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah. Belajar ilmu karena dengan mempelajarinya, ya, dengan mempelajarinya adalah kebaikan. Menuntutnya adalah ibadah, mengulang-ulangnya adalah tasbih, mengkajinya adalah jihad, memberikannya adalah pendekatan diri kepada Allah, dan mengajarkannya kepada siapa yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Ya, insyaallah. Diriwayatkan dalam Hilyah Aulia Abu Nuaim. Dan juga Fudail bin Iyad, alimun, muallimun, yud'a kabiron fi malakutis sama. Ulama yang mengajar disebut orang besar di kerajaan langit. Tuh, di kerajaan langit orangnya besar ya. Walaupun di dunia biasa-biasa wae saha gitunya ya, terkenal gitunya. Nah, tapi di kerajaan langit dia terkenal sekali ya gitu.
Ini si fulan, pengajar ilmu gitu. Terus juga Sufyan bin Uyainah berkata, arfa'un nasi indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi wa humul anbiya'u wal ulama. Manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah perantara di antara Allah dengan hamba-hambanya, dan mereka adalah para nabi dan para ulama. Masya Allah ya, itu perantaraan di antara Allah dengan hamba-hambanya ya. Disebutkan nabi dan ulama. Sufyan juga berkata, lam yu'ta ahadun fid dunya say'an afdala minan nubuwah wa ma ba'dan nubuwati say'un afdala minal ilmi wal fikhi. Faqila amman haza qala anil fuqaha'i kullihim. Manusia tidak diberi sesuatu di dunia yang lebih utama daripada kenabian, dan sudah kenabian tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada ilmu dan pemahaman dalam agama. Ditanyakan kepadanya, dari siapa ini berasal? Dari para fuqaha semuanya. Tuh ya. Jadi kalau ilmu itu dipelajari dari para fuqaha, ini mendapatkan sesuatu yang lebih utama daripada dunia itu ya. Seperti bagaimana kenabian itu ya, di antaranya yakni lebih utama daripada ilmu dan pemahaman dalam agama, di antaranya adalah dengan belajar ya gitu. Man aradan nazara ila majalisil anbiya'i falyanzur ila majalisil ulama, kata Sahal. Yani Sahal bin Abdullah At-Tusari ya. Dia mengucapkan kata-kata yang bermanfaat dan wejangan-wejangan yang bijak. Kemudian juga fa'rifu lahum dalik. Barang siapa yang memandang majelis-majelis para nabi, maka silakan melihat majelis-majelis para ulama. Akuilah hal itu untuk mereka tuh ya. Dikatakan kalau mau melihat majelis-majelis para nabi, yakni melihatlah majelis-majelis para ulama ya. Demikian ini juga ya. Insyaallah ya. Asy-Syafi'i berkata, in lam yakunil fuqaha'ul amiluna awliya alillahi falaisa lillahi waliyun. Ya. Jika para fuqaha yang mengamalkan ilmunya bukan wali-wali bagi Allah, maka Allah tidak mempunyai wali. Itu ya, Masya Allah. Kemudian dari Ibnu Umar, majlisu fikhin khairun min ibadati sitina sanatan. Majelis fikih lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun ya. Tuh, Masya Allah. Dari Sufyan Ats-Tsauri dan Asy-Syafi'i ini, laisa ba'dal faraidi afdalu min talabil ilm. Sesudah kewajiban agama tidak ada yang lebih utama daripada apa? Menuntut ilmu. Dan juga dari Az-Zuhri, ma ubidallahu bimislil fikhi. Allah tidak disembah dengan sesuatu seperti fikih. Terus dari Abu Dzar dan Abu Hurairah, keduanya berkata, ini dikatakan satu bab ilmu yang kami pelajari lebih kami sukai daripada sholat sunnah 1000 rakaat, dan satu bab ilmu yang kami ajarkan diamalkan atau tidak diamalkan lebih kami sukai daripada 100 rakaat sholat sunnah ya. Nah, kenapa alasan utamanya menyibukkan diri dengan ilmu dibandingkan ibadah-ibadah sunnah? Maka jelas bagi kita menyibukkan diri dengan ilmu karena Allah lebih utama daripada ibadah-ibadah jasmani. Yang sunnah berupa sholat, saum, tasbih, doa dan lainnya. Hal itu karena faedah ilmu
berlaku ya untuk apa? Untuk pemiliknya. Untuk pemiliknya dan orang lain. Sedangkan ibadah jasmani yang sunnah di mana terbatas ya untuk pelakunya saja. Karena ilmu meluruskan ibadah-ibadah lainnya. Maka ibadah-ibadah memerlukan ilmu, bersandar pada ilmu dan tidak sebaliknya. Karena para ulama adalah para pewaris nabi-nabi, sedangkan ahli ibadah tidak demikian. Karena ketaatan kepada ulama adalah wajib atas orang-orang yang berkaitan dengan ilmunya, tuh ya. Karena buah ilmu tetap terjaga sesudah pemiliknya wafat, sedangkan ibadah-ibadah sunnah terputus dengan matinya pelakunya. Karena tegaknya ilmu berarti tegaknya syariat dan terjaganya ajaran-ajaran agama. Ya, demikian itulah asar para salaf tentang keutamaan ilmu. Tentunya bagaimana orang yang berilmu itu diantaranya orang yang menjaga agama. Ya, wallahu fikum, wallahu minkum. Insyaallah kita lanjutkan nanti di kesempatan berikutnya. Hari Rabu nanti kita lanjutkan tentang menuju negeri keabadian ya. Aku lakum lihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.